Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Mutia Zahra dengan NIM 2414010023. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan agama Islam semester 4 kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi penting dalam mata kuliah tafsir Tarbawi yang berjudul Konsep Pendidikan menurut Quran Surat Al-Imran ayat 84 sampai 87. Sebagai pengantar, kita perlu memahami bahwa pendidikan Islam pada hakikatnya adalah proses transformasi ilmu-ilmu ketuhanan untuk membentuk insan yang kamil, yakninya manusia yang sempurna. Fondasi utama dari seluruh bangunan pendidikan Islam adalah akidah tauhid yang berfungsi sebagai sebuah kurikulum hidup yang mengatur cara pandang kita terhadap pencipta, sejarah, dan alam semesta. Menurut kacamata tafsir Tarbawi, kita akan membedah bagaimana ayat dalam Quran Surat Al-Imran ini memberikan isyarat sistematis bagi kita tentang penerapan nilai-nilai tauhid bagi peserta didik kita. Baik, pertama kita akan membacakan Quran Surah Al-Imran ayat 84 sampai 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم بينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين صدق الله العظيم. Setelah kita mendengarkan lantunan ayat suci tadi, mari kita cermati makna yang terkandung dalam Quran Surah Al-Imran ayat 84 sampai 87. Ayat 84 yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, kami beriman kepada Allah dan pada apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub beserta anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, serta para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Ayat 85 yang artinya, siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali agamanya tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Ayat 86 yang artinya, bagaimana mungkin Allah akan memberikan petunjuk kepada suatu kaum yang kufur setelah mereka beriman dan mengakui bahwa Muhammad itu benar, padahal bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Ayat 87 yang artinya, balasan bagi mereka adalah timpaan laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Setelah memahami arti dari ayat-ayat tersebut, pada pembahasan selanjutnya kita harus mengetahui asbabun nuzul atau latar belakang sejarah mengapa ayat-ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Secara umum, turunnya Quran Surat Al-Imran ayat 84 sampai 87 berkaitan erat dengan perdebatan antara Nabi Muhammad dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Pada saat itu, kaum Yahudi hanya mau mengakui Nabi Musa dan menolak Nabi Isa serta Muhammad. Di sisi lain, kaum Nasrani menerima Nabi Isa namun menolak kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ayat 84 diturunkan untuk menegaskan bahwa keimanan yang benar adalah beriman kepada semua nabi tanpa membeda-bedakannya. Sementara ayat 85 menjadi jawaban tegas terhadap para pendeta Nasrani dari Najran bahwa Islam adalah salah satunya agama atau ad-din yang diterima di sisi Allah. Selanjutnya, pada ayat 86 sampai 87 terdapat riwayat spesifik dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha mengenai peristiwa murtadnya sekelompok orang. Dikisahkan pada seseorang laki-laki dari kaum Ansor yang telah masuk Islam, namun kemudian ia murtad dan bergabung dengan kaum musyrik di Mekah. Setelah merasakan kerasnya hidup dalam kekufuran, ia merasa menyesal dan kembali mengingat Allah. Kemudian dan dia bertaubat kepada Allah. Ayat Allah menurunkan ayat ini karena nasib mereka yang sebenarnya sudah melihat bukti-bukti kebenaran mukjizat Allah, namun tetap memilih untuk berpaling. Hal ini menjadi peringatan keras bahwa tindakan untuk mempermainkan keimanan adalah kezaliman yang besar, yang berujung turunnya laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai tafsir terbawi yang dapat kita ambil dari 4 ayat tersebut. Yang pertama, ayat 84 yang menjelaskan mengenai fondasi keimanan. Dalam ayat tersebut, kita diperintahkan untuk mengakui seluruh wahyu yang telah Allah berikan, yang telah Allah turunkan kepada nabinya, tanpa membeda-bedakan tingkatan ataupun derajat kenabian tersebut. Secara terbawi, hal ini menanamkan sikap kepada kita, penghormatan terhadap perbedaan dan wawasan sejarah yang luas, sehingga kita dapat menghargai keberagaman yang terjadi dalam masyarakat namun tetap berpijak pada kebenaran. Sedangkan ayat 85 yang menjelaskan tentang orientasi kehidupan, kita harus teguh dalam berkeyakinan. Kita harus memiliki identitas muslim yang kuat. Ayat 85 ini memberikan kita tafsiran, yakni pendidikan itu harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki identitas yang teguh, mandiri, dan tidak terjebak dalam keraguan duniawi saat ini. Dan yang ketiga, dalam ayat 86 menjelaskan bagaimana integrasi intelektual, bahwa ilmu pengetahuan itu harus diikuti dengan ketaatan. Pendidikan Islam harus meninjau peserta didik eh, agar dia menjauhkan dari sikap mengingkari kebenaran hanya karena kepentingan pribadi ataupun gengsi. Setiap ilmu yang didapatkan akan membawa tanggung jawab bagi diri kita sendiri. Jika menyimpang, maka akan hilang keberkahan dan juga martabatnya. Selanjutnya, dalam ayat 87 itu menjelaskan mengenai hukum kausalitas. Saat kita berbuat semena-mena dalam meyakini agama Allah, maka Allah juga akan menunjukkan laknat ataupun balasan dari perbuatan kita tersebut. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari tafsir Tarbawi Quran Surat Al-Imran ayat 84 sampai 87 tersebut merumuskan bahwa pendidikan Islam yang ideal itu dia harus inklusif, menyeluruh secara wawasan sejarah, eksklusif dalam identitas tauhid, dan menuntut integritas intelektual yang tinggi dan bermuara kepada kepatuhan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pendidikan Islam itu akan membentuk insan kamil yang kokoh akidahnya, cerdas intelektualnya, serta konsisten amal perbuatannya. Baiklah, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.